Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati
Kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin kau lebih dari segalanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu setia kepadaku. Ternyata malah yang saya dapatkan lebih pahit daripada di Pineng gitu. Kalau di Indonesia kan bilangnya cuma di sini. Kalau yang di Pineng kan bilangnya cuma di Getah Bening. Tapi kalau yang di Singapura bilangnya ternyata sudah spread kemana-mana gitu. Sudah spread ke paru-paru, sudah spread ke Getah Beningnya juga. Yang di Pineng kan bilangnya cuma 2 titik. Tapi yang di Singapura bilangnya 10 titik kamu sudah full ini.
dokter bilang satu-satunya hanya operasi. Operasi. Jadi operasi, buang dulu sel induksi kansernya, biang rumahnya kanser dibuang, sisanya nanti kita akan bersihkan dengan sejenis radiasi atau kalau istilahnya kanser lain kemoterapi segala macam. Jujur saya berdoa sama suami saya berpuasa, saya bernazar, saya tidak pernah meminta sesuatu yang sepanjang perjalanan hidup saya dengan Tuhan, saya tidak pernah menangis yang meraung-raung sama Tuhan. Tapi kali ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan, saya bilang. Saya ini anak, Tuhan kan Bapak. Saya meminta sesuatu yang saya tidak pernah meraung-raung loh Tuhan sebelumnya. Saya nggak pernah minta sama Tuhan sesuatu yang lebih dari ketika saya sakit gitu. Tapi kok Tuhan nggak tolong? Di situ saya merasa, wah Tuhan nggak sayang sama saya. Di saat itu saya rontok, iman saya rontok kepada Tuhan. Saat ini ketika saya mulai pulih, saya malah, Tuhan makasih loh Tuhan. Setiap kali saya bangun pagi saya bilang saya makasih Tuhan. Sekalipun dokter vonis saya masih ada di paru-paru saat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan ini yang memurnikan hati saya. Jadi ketika saya tahu saya ada kanker, ketika saya tahu saya punya kanker di paru-paru saya saat ini, saya nggak bisa sembarangan hidup Tuhan. Saya malah bersyukur ada duri dalam daging dalam hidup saya yang baru saat ini. Saya sungguh-sungguh bersyukur Pak. Saya bilang saya marah sama Tuhan. Saya dalam setiap pagi saya doa Tuhan kenapa ini harus terjadi sih Tuhan gitu. Saya mengeluarkan semua apa yang unek-unek saya termasuk sama suami saya mengeluarkan semua. Setiap pagi saya mengeluarkannya. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang jamah saya, Tuhan yang berperkara sama saya. Hari ini saya mau ingatkan saudaraku bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, bukanlah untuk apa yang akan datang, tapi untuk apa yang Dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, kita mengasihi Tuhan karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih
dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mempunyai usaha ayam gejrot, itu sejenis ayam geprek. Oke. Saya mempunyai beberapa cabang dan juga saya menjual franchise-nya. Memasuki bulan Maret, itu kondisi semua penjualan kami menurun drastis. Dari cabang yang pertama itu ada di mall. Jujur saya sedih sekali, Pak. Karena saya nggak nyangka sampai sebegininya. Saya nggak nyangka sampai separah ini. Apalagi saya waktu lihat teman-teman bisa membayar uang sekolah anaknya. 1 tahun di muka. Itu buat saya. Mereka bayar sekaligus iya, di muka. Betul. Saya sampai nangis. Karena Tuhan, saya bayar sebulan aja saya nggak punya uang. Saat itu saya mulai depresi. Jujur saya depresi sekali. Saya nggak bisa terima keadaan ini. Saya berusaha untuk menenangkan pikiran saya. Saya mulai mencoba mencari lagu-lagu instrumen yang relaxing. Ya. Ya. Setelah saya lega, saya mendengarkan menara doa. Saya benar-benar merasakan firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu benar-benar saya alami. Saya merasakan Tuhan itu begitu dekat. Tuhan itu nggak jauh. Tuhan itu seperti bapak dengan anak.
Dan satu hal yang saya percaya sekali, yang itu menjadi kekuatan saya, kalau dulu saya pernah ditolong Tuhan, saat ini pun saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Saat itu saya cuma berjalan sama Tuhan. Dan Tuhan campur tangan. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun pasti ditolong Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, ikuti aja apa maunya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ketika pria diciptakan oleh Tuhan, memang dia dipanggil untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin. Ketika dia tidak bisa berfungsi sebagai kepala, ketika dia menjadi stres, bahkan depresi, bahkan minder, ya karena memang dia merasa sudah tidak berguna lagi.
Bersyukur Tuhan memakai saya. Bersyukur saya masih diberikan pekerjaan. Bersyukur saya masih bisa menopang suami. Jadi reseller, jadi menjual barang-barang bukan kita yang produksi, tapi orang lain, tapi kita bisa jual karena kita punya jejaring cukup banyak. Atau hobi Anda, ya kan kita punya hobi, mungkin itu sekarang bisa dikaryakan, bisa dijual. Dan jangan malu untuk menjual, menawarkan. Gengsi kita ditaruh di paling bawah, kita buang, kita singkirkan. Dan ini cara Tuhan untuk membuat Anda jadi rendah hati dan satu hari Tuhan akan tinggikan. Kalau saat ini istri yang sadar dia terluka, berarti sadar mau sembuh dong. Kalau Anda mau sembuh, enggak ada cara lain. Anda mesti menerima pengampunan Tuhan, obat dari Tuhan, untuk Anda sembuh dulu. Ketika Anda sudah sembuh, baru Anda bisa mengampuni. Kalau sekarang kita masih bisa tersinggung, masih sakit hati, masih nyimpen dendam, kayaknya kita mesti datang sama Tuhan tuh minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan memulihkan kita, sehingga kita dikuatkan, kita dibenarkan, ya, kita mendapat penghiburan dari Tuhan. Nah, kita beres sama Tuhan, kita pasti bisa beres sama suami. Dan saya pikir ini saat yang tepat untuk Anda ajak anak-anak berdoa. Minta Tuhan bahwa Anda menjadi tim, ya, yang solid, ya, untuk bagaimana Tuhan berbelas kasihan mengampuni ayahnya atau si papa dan menyembuhkan. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau penolong hidupku. Kau angkatku saat ku jatuh, setia bagiku. Allah di pihakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kau pulihkan seluruh hidupku dan mengasihiku. Allah pembebasku, hatiku percaya, selalu percaya. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku, hatiku percaya, sungguh percaya. Mujizat-Mu dalam hidupku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kau pulihkan seluruh hidupku, mengasihiku. Allah pembebasku, hatiku percaya, selalu percaya. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku, hatiku percaya,
percaya, sungguh percaya, mujizatmu dalam hidupku. Hatiku percaya, selalu percaya, kuasamu nyata di dalam hidupku. Hatiku percaya, sungguh percaya, mujizatmu dalam hidupku. Mujizatmu dalam hidupku. Mujizatmu dalam hidupku. Jadi ceritanya mulai dari waktu kita masuk pernikahan, kita married kan tinggal sendiri. Ya. Ternyata saya baru kaget tuh Pak. Ternyata anaknya itu demen banget ngelayapan. Udah ngelayapan, ngerokoknya nggak putus-putus, terus nggak bisa dibilangin. Pernah suatu hari saya bilang, kamu jangan pulang malam ya. Bener, dia nggak pulang malam, dia pulang pagi. Waktu kami udah di dalam Tuhan, itu kira-kira mungkin 8 tahun kemudian ya Pak, kita udah masuk komunitas, kami juga ikut melayani. Nah 8 tahun kemudian itu Iwan ikut acara camp gitu. Yeah. Nah pulang dari camp itu mungkin dibilangin bahwa suami itu harus cerita gitu sama istri. Nah saat itu dia cerita Pak, dia pulang ke rumah, dia cerita di kamar, saya ingat banget. Waktu dia cerita itu saya sempat shock Pak. Ternyata apa yang menurut saya enggak itu benar. Dia ngaku semuanya. Bahkan sama wanita itu sampai saya shock gitu. Saya nggak bisa ngomong lagi. Saya cuma bisa marah dan saya cuma bilang kamu tuh keterlaluan. Kamu tuh jahat. Kamu bener-bener tuh, aduh, saya tuh nggak pernah nyakitin kamu dari dulu loh. Kenapa kamu tega banget nyakitin saya? Aduh kamu bener-bener deh, saya sebel sama kamu, saya bilang. Saya marah, saya benci sama kamu. Bahkan saya bilang saya jijik sama kamu, jangan deket-deket saya lagi. Saya pokoknya udah bener-bener ilfil lah Pak. Saya bilang udahlah. Padahal dia minta maaf Pak. Yeah. Dia minta maaf, dia nangis, dia bilang maafin saya. Saya bilang nggak bisa. Kamu nyakitin saya itu udah terlalu dalam gitu. Itu sakit banget gitu Pak. Dan saya bilang udahlah. Udah kamu nggak usah ini lagi, nggak usah deket-deket saya lagi. Dan malam itu saya tidur tuh dengan menghadap ke tembok, saya kasih dia pantat Pak, saya nggak mau lihat dia lagi gitu. Pagi itu saya kembali datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saya mempraktekkan, saya mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi orang yang paling dekat itu, saya praktekin sama suami. Saya mau Tuhan, tapi suatu saat itu saya nggak bilang saya nggak bisa Pak. Saya seakan-akan dimampukan Tuhan itu, loh kok saya jadi nggak ada rasa marah, nggak ada benci, nggak ada sebelnya lagi, nggak ada rasa sakit hatinya lagi gitu. Bahkan saya bilang loh, seperti seakan-akan saya diberikan hati baru gitu loh Pak. Setelah itu selesai dan hubungan kamu dengan Iwan malah lebih baik daripada sebelumnya. Lalu apakah muncul trauma? Ada muncul Pak. Jadi ceritanya waktu itu ada chat WA masuk. Ternyata itu adalah ex-girlfriendnya dia Pak. Mantannya ya? Betul. Saya bilang waduh nih, ini gak beres nih menurut saya. Cuma pas saya lihat chatnya tuh gak ada apa-apanya. Oh adiknya juga melayani, bla gitu. Nggak obrolan ringan aja, nggak ada yang aneh-aneh ya? Nggak ada sama sekali. Ya udah saya taruh, tapi malam itu saya susah tidur Pak. Saya susah tidur, tiba-tiba saya sadarin kok saya nangis. Kenapa saya nangis juga saya nggak tahu Pak. Tapi saya tahu tuh bantal saya itu basah gitu, saya nangis.
Terus saya tidur sejenak, bangun lagi, nggak bisa tidur lagi. Pas habis ke toilet balik lagi, tidurnya susah. Pokoknya hari itu saya kurang tidur aja. Lalu saya terduduk dan saya berdoa. Saya tanya, Tuhan gitu loh, saya berdoa, Tuhan kenapa sih? Ada apa dengan saya gitu loh. Dari doa saya itu, saya dibukakan Pak. Saya juga pernah ikut kelas konseling. Ternyata saya dibukakan, saya ada trauma masa lalu. Saya ngomong sama suami, saya bilang, Bi, tolong doain saya. Ternyata tuh saya trauma sama bantal saya yang basah. Gitu. Trauma masa lalu saya itu belum beres, saya bilang. Kamu tolong doain saya, dan saya juga ngomong ke dia, saya nggak suka kamu maksudnya WA-WA-an gitu sama mantan. Kalau kita mengalami marah, sakit hati karena dikhianati atau karena luka-luka lainnya, penting sekali untuk kita tahu jangan terlalu cepat untuk berkata saya mengampuni. Prosesnya harus kita lalui dengan benar. Jangan melompati proses. Waktu kita melompati proses, seringkali yang terjadi pengampunan itu hanya di mulut tetapi di hati sebenarnya belum terjadi. Perhatikan baik-baik apa yang sudah disampaikan baik oleh Roswati maupun juga Ibu Iliana Widodo. Jadi prosesnya ini kita ikuti. Izinkan perasaan marah. Karena itu adalah satu hal yang wajar. Yang memang Tuhan ciptakan ada di dalam kehidupan manusia. Izinkan perasaan sedih. Kemarahan, kesedihan itu hal yang wajar dan izinkan itu keluar. Dan keluarkan dengan cara yang sehat. Bagaimana saudara bisa mengungkapkannya kepada orang yang saudara percayai. Saudara bisa mengungkapkannya kepada mentor saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada komunitas rohani saudara. Saudara bisa mengungkapkannya kepada konselor saudara. Dan juga yang sangat penting untuk saudara lakukan, saudara ungkapkan kemarahan, saudara ungkapkan kesedihan saudara kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Roswati saat dia marah, dia sedih, dia datang dengan jujur kepada Tuhan dan dia akui semuanya. Setiap pagi dia lakukan itu. Dia ungkapkan semua kemarahannya, dia ungkapkan semua kesedihannya kepada Tuhan dan dia bersikap seperti seorang anak datang kepada bapaknya yang sempurna. Hari demi hari, kadang tidak bisa terlalu cepat saudaraku. Dalam kasus Roswati berkisar sekitar 1-2 bulan setiap hari terus dia ungkapkan kemarahan dan kesedihannya kepada Tuhan. Lalu kalau kita terus datang dan mengungkapkan kepada Tuhan, maka satu waktu Tuhan akan jamah dan akan memberikan kelegaan. Seperti juga yang dialami oleh Roswati. Kita mulai mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang memungkinkan kita mulai mampu memaknai dengan lebih baik peristiwa yang terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengampuni. Kalau saudara ada di dalam tahapan ini, buatlah keputusan untuk saudara mengampuni. Karena pada akhirnya pengampunan itu adalah sebuah keputusan yang kita buat. Tapi ingat, jangan terlalu cepat berkata saya mengampuni. Dan setelah saudara mengampuni juga ingat adalah hal yang wajar kalau kemudian satu waktu trauma itu muncul kembali. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut kalau trauma itu muncul, itu hal yang wajar. Lalui kembali proses itu. Ungkapkan perasaan saudara, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kesedihan, ungkapkan. Ungkapkan dengan bebas kepada manusia, kepada orang-orang yang saudara percayai dan juga kepada Tuhan. Maka Tuhan kembali juga akan memulihkan sehingga kita bisa pulih daripada trauma-trauma yang masih ada dalam hidup kita. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia
manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah bukti cinta Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Karenanya, mari kita meyakini Tuhan pasti menolong kita di dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Jangan putus asa. Di tengah masa pandemi yang melanda saat ini, saya berdoa Tuhan Yesus menganugerahkan damai dan sukacita Natal di dalam setiap hati kita. Amin. Kepada seluruh jemaat wanita GBI dan Mogot, saya Alex Leo dan istri saya, Sri Hartiwi, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
cry.